Kembali lagi bersama saya Pergamati Pali. Kali ini saya akan membahas jebakan dalam pembukaan catur, yaitu field door defense 4 pawn attack atau serangan 4 pion. Dimulai dari E4 kuda F6, lalu diikuti dengan E5, kuda D5 dan D4, D6, pion mengancam, C4, kuda melarikan diri, lalu F4, 4 pawn attack. Dari sini kita hanya perlu untuk memakan pion, dan kuda F6. Di sini saya akan mencoba untuk menganalisis apabila putih mencoba untuk menyerang kuda di C5. Perlu diketahui bahwa kuda D5 akan menghasilkan kuda kali D5. Artinya di sini hitam hanya perlu untuk memakan pion yang tak terlindungi dan menyerang pion di C4. Sangat dirugikan bagi putih. Tetapi bagaimana dengan C5 misalnya? Pasti kita tidak ingin kuda kita bergerak-gerak kembali seperti tadi di awal. Dan di sini langsung saja, di sini hitam dapat langsung menyerang putih dengan menteri D4. Di sini yang jelas ialah hitam mencoba untuk mengorbankan kuda yang sedang diserang di B6. Dan perlu kalian ketahui bahwa apabila dalam posisi seperti ini putih memakan menteri di D4, lalu di sini hitam dapat kembali memakan menteri dengan kuda, dan kuda di B6 aman. Mengapa aman? Karena apabila putih memakan kuda, maka hasilnya ialah skak benteng. Dan setelah kuda bergerak dan kenyang, kuda pun akhirnya kenyang makan benteng. Jadi secara umum bahwa menteri memakan di sini, menteri memakan di D4 seperti ini tidak begitu baik. Tetapi itulah best move, langkah terbaik bagi putih saat ini. Langkah terbaik bagi putih saat ini ialah dengan tidak memakan kuda di B6. Lalu bagaimana dengan setelah memakan? Di sini putih menerima gambit hitam di pion B6 misalnya. Di sini hitam akan memulai serangan dengan H4 skak. Pertama-tama dalam posisi seperti ini, pertama-tama apabila putih memblokade skak dengan G3, maka hitam dapat memparking raja terhadap benteng di E4 skak. Setelah raja bergerak, maka benteng akan tewas dan menyerang kuda dan gajah di belakangnya, di sampingnya. Itu sangat tidak bagus. Bagaimana dengan dalam posisi seperti ini lagi? Bagaimana dengan raja D2? Raja E2 misalnya. Bagaimana dengan raja D2 terlebih dahulu? Maka setelah gajah G4 menyerang menteri, dan di sini hitam mencoba untuk menghantam raja dengan benteng D8 skak. Di sini langkah terbaik adalah kuda F3 berbalik menyerang menteri hitam, dan setelah benteng D8 skak, maka
maka Gajah D3 ialah langkah terbaik bagi putih saat ini. Ya, yang jelas ialah dalam posisi seperti ini hitam sangat-sangat diunggulkan. Yang pertama, benteng di D8 menguasai file terbuka open file di di file D. Dan ya, raja dan menteri dalam satu garis yang siap dilahap oleh benteng. Yang kedua ialah walaupun hitam dirugikan dalam hal perwira, tetapi di sisi lain hitam memiliki banyak sekali rencana-rencana dalam hal menyerang. Misalnya di sini hitam mencoba untuk menyerang putih dengan menteri F2 misalnya menteri F2 skak, ataupun mundur dengan menteri G6 skak misalnya, ataupun memulai serangan dengan pokoknya di sini hitam sangat diunggulkan. Dan ya, dalam posisi seperti ini di sini langsung saja di sini hitam langsung dapat memakan kuda di F3 karena kuda sedang mengancam menteri. Lalu setelah dimakan, apabila di sini gajah dimakan oleh pion, maka setelah kuda D5 maka maka putih tidak punya harapan sama sekali. Di sini langkah terbaik adalah menteri kali F3, tetapi hal itu sama saja karena setelah kuda D5 di sini menteri mau tidak mau harus bergerak kembali. Perlu diketahui bahwa langkah terbaik menteri saat ini adalah menteri kali B7 dan membiarkan rajanya diserang terus-menerus. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena apabila menteri bergerak menuju D3 misalnya, maka di sini kuda dapat melakukan manuver menuju C4 skak ster, dan gajah tidak dapat memakan kuda karena bentengnya sedang memaku gajah tersebut. Sangat tidak bagus. Nasnya di sini mau tidak mau best move ialah menteri kali B7 dan berharap kita melakukan kesalahan dalam saat menyerang dan memulai mengobrak-abrik di sayap menteri dan mempromosikan pion di B7-nya, B6. Dan kita dapat melakukan serangan secara terus-menerus. Dan yang jelas bahwa di sini hitam sangat diunggulkan sekali. Tetapi walaupun satu kesalahan saja, maka akibatnya sangat fatal. Kembali ke posisi sebelumnya. Dalam posisi seperti ini, bagaimana dengan raja menuju E2 misalnya? Maka di sini hitam dapat menyerang dengan gajah G4 skak dan mengancam menteri di belakangnya. Langkah terbaik ialah kuda F3, sudah jelas melindungi raja dan berbalik menyerang menteri. Tetapi di sini menteri secara teori aman. Dan setelah menyerang menteri di D8, maka ada beberapa maka di sini menteri benar-benar diancam. Maksudnya menteri di D1 sudah tewas. Mengapa saya mengatakan demikian? Mengapa menteri di D1 ini
dikatakan sudah tewas. Ya, yang jelas ialah bahwa apabila menteri bergerak, contoh menuju menteri C2, maka hasilnya ialah skakster karena kuda di sini sedang dipaku oleh gajah. Ya, bagaimana dengan menteri B3? Hasilnya masih sama, skakster kuda, dan kuda masih saja dipaku oleh gajah. Lalu bagaimana dengan menteri A4? Yang jelas ialah menteri A4 berada dalam jangkauan serangan kuda, dan kuda pun dipaku terhadap raja. Tetapi setelah gajah kali F3 skak, maka menteri tewas. Ya, sekali lagi tewas. Dan bagaimana dengan menteri E1 misalnya? Niatnya ialah mengancam menteri yang sangat aktif di H4 misalnya. Dan ya, setelah kuda D4 skak, maka di sini menteri benar-benar tewas. Ya, maksudnya bagaimana? Karena apabila raja bergerak menuju D2 misalnya, maka di sini hitam dapat melakukan discovery attack dengan gajah F3 skak. Raja diserang dengan kuda dan benteng, dan menteri di sini diserang oleh menteri di H4, berbalik menyerang. Ya, sama saja apabila raja menuju D3, maka hasilnya ialah masih sama. D1, maka hasilnya masih sama. Lalu bagaimana dengan raja E3 misalnya? Yang jelas raja E3 tidak akan terkena discovery attack yang dilakukan oleh benteng di D8. Tetapi ya, ada gerakan spesial yang dapat kalian coba temukan saat ini. Maksudnya ialah di sini kalian dapat mencoba untuk mencari tahu langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh hitam saat ini. Ya, apabila sudah, ya saya akan melihatkannya secara langsung, yaitu kuda C2, skak, ster, benteng. Ya, atau yang dinamakan dengan family pork. Ya, serangan garpu keluarga. Ya, keluarga. Dan ya, secara umum bahwa menteri putih di sini tidak boleh bergerak. Ya. Yang jelas ialah di sini putih dapat mencoba untuk mengabaikan serangan terhadap menteri, melainkan dengan menyerang, memajukan pion B-nya menuju C7 misalnya, ataupun menuju A7. C7 yang jelas menyerang benteng, dan di sini benteng harus bergerak. Yang jelas bergeraknya menuju D1, memakan menteri, dan setelah dimakan oleh raja, maka di sini menteri harus bergerak. Dan yang pertama di sini hitam sangat-sangat diunggulkan, dan yang kedua ialah di sini gajah terang hitam menguasai petak di C8 yang nantinya akan menjadi sangat berbahaya bagi putih. Sangat berbahaya bagi hitam nantinya, karena pion di sini dapat langsung berpromosi menghasilkan skakmat apabila gajah terang hitam tidak melindungi petak di C8. Ya. Bagaimana dengan gajah kali A7 misalnya? Di sini lagi-lagi hitam dapat memakan menteri. Setelah menteri promosi,
Di sini benteng dapat kembali lagi. Ya, yang lucunya ialah di sini di sini Menteri Putih kembali hidup, walaupun dalam teori tidak mati. Iya, seperti itulah intinya. Lalu di sini Menteri harus bergerak karena diancam oleh benteng. Yang jelas ialah apabila Menteri kembali menuju petak di A4, maka di sini gajah dapat memakan kuda dan hasilnya akan sama seperti tadi, skakster. Dan ya, percobaan di sini Menteri dapat memakan pion dan ya, serangan pun akan dimulai oleh hitam. Setelah ya, kuda D4 skak. Ya. Saya tidak akan membahasnya lebih lanjut karena yang jelas di sini hitam sangat-sangat diunggulkan. Dan ya, yang pertama ialah di sini perwira-perwira hitam sangat berperan aktif dalam menyerang Raja Putih. Walaupun di sini Menteri dapat sewaktu-waktu melancarkan serangan terhadap Raja Hitam, tetapi di sini yang memulai inisiatif dalam permainan kali ini ialah hitam. Yang jelas di sini hitam sangat-sangat diunggulkan, dan ya, itulah jebakan dalam pembukaan catur dalam 4 pounds attack oleh Ken Defense. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.